Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen, berikut ini tutorial mengenai forum diskusi. Sebetulnya forum diskusi ini sudah pernah kita bahas, namun ini forum diskusi yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Nah, forum diskusi ini akan saya buat diskusinya di masing-masing kelompok. Jadi bukan diskusi kelas atau diskusi antar kelompok, tapi diskusi di masing-masing kelompok. Oke, akan saya tambahkan di pertemuan 4 ini. Ya, di pertemuan 4 ini sudah ada materinya dan juga materi dalam bentuk PDF sudah saya berikan di sini. Oke, saya akan tambahkan di sini forum diskusi, add activity. Ya, cari di sini forum, ya, klik forum, kemudian add, ya, nah, muncul di sini, ya, saya buat di sini diskusi 1, ya, ini masing-masing kelompok. Ya, ini jangan lupa Bapak Ibu ya, kelompoknya sudah harus dibentuk dulu sebelumnya, dan itu silahkan dilihat tutorial untuk pembuatan kelompok ya. Baik, akan saya tambahkan di sini deskripsinya ya, saya kopikan saja dari yang sebelumnya ya, saya copy paste ya, seperti itu. Oke, kemudian diskusi ini dibatasi, jadi masing-masing mahasiswa hanya bisa berkomentar cuma untuk 3 kali ya. Ini cuma sebetulnya tidak ada pembatasan ya, nggak bisa kita batasin untuk memberikan komentar atau pendapat atau ide mereka, tapi ini sekedar saran saja ya kepada mereka untuk dibatasin seperti itu. Kemudian diskusinya hanya berlaku untuk 1 hari ya. Oke, kalau sudah kita klik sini, ini hanya penjelasan saja ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini adalah lampiran file ya. Jadi kalau misalnya dalam diskusi itu mahasiswa boleh melampirkan filenya atau melampirkan file ya, jadi mahasiswa itu boleh melampirkan file ya yang dalam untuk mendukung diskusi itu ya. Jadi ini dibatasi sampai 2 mega ya. Nah, kalau misalnya memang tidak perlu melampirkan file, cukup berkomentar ya, ini nggak usah dibuat upload are not allowed ya. Jadi nggak diperkenankan untuk melampirkan file ya, ini dikosongkan saja ya, begitu. Kemudian nah, ini display word count ya, jadi ini untuk memperlihatkan berapa banyak tulisan atau kata dalam kalimat yang diberikan pada komentar itu ya. Kalau yes, nanti akan diperlihatkan berapa katanya ya. Kemudian ini subscription and tracking ya, ini biarkan saja optional subscription ya. Jadi diberikan kebebasan untuk subscribe atau tidak ya, nanti di forum diskusi itu ya. Kemudian diskusi logging ya, discussion logging ini kita batasi, misalnya tadi 1 hari ya, dibuat saja misalnya 1 hari atau 1 minggu, terserah Bapak Ibu ya. Atau ini karena diskusi ini kan sifatnya asinkron, jadi bebas kapan saja mau dibahas ya, mau 1 minggu mau 1 tahun ya nggak masalah ya, tapi saya batasi cuma 1 hari saja misalnya ya, terserah Bapak Ibu ya, saya batasi 1 hari. Oke, selanjutnya post result for blocking. Jadi ini untuk memblok
misalnya berapa banyak tulisan yang diperkenankan, ya, berapa banyak komentar yang diperkenankan dalam diskusi itu. Jadi misalnya di sini saya buat 1 hari, kemudian untuk ngeblok, misalnya saya buat di sini katakanlah 60, ya. Nah, artinya ketika mahasiswa sudah memposting 60 komentar di sini, ini sudah nggak bisa lagi hasilnya. Jadi cukup cuma dibatasi cuma 60 postingan dalam diskusi itu, atau 60 komentar dalam diskusi itu, ya. Kalau ini peringatan, jadi kalau misalnya kita peringatkan misalnya di sini 55, artinya ketika sudah mencapai 55 postingan komentar di situ, maka ini akan diperingatkan bahwa sudah mencapai 55, ya, tinggal 5 lagi, ya, yang boleh memposting ke forum itu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau dibatasi jumlah postingan atau jumlah komentarnya, ya. Ini kalau saya hilangkan saja turn block, ya. Oke, selanjutnya kita ke common and module setting, ya. Di sini abaikan saja dulu, ya, hide from students. Kemudian group mode, ya, ini karena kita diskusinya di masing-masing grup, ya, buat saja di sini spread group, ya. Kalau misalnya diskusi kelas tadi seperti kemarin, di sini no group, ya. Baik, berikutnya kita ke common module setting, ya. Ini abaikan saja dulu, hide from student, kita bisa atur nanti di tempat bagian lain, ya. Kemudian group mode, di sini kita pilih spread group, ya. Kalau no group itu artinya diskusinya dalam satu kelas, ya. Jadi semua mahasiswa terlibat diskusinya, nggak ada pakai grup-grupan. Tapi kalau spread group ini diskusinya itu di masing-masing grup. Kalau visible group itu diskusinya bisa kita set sebagai diskusi antar kelompok, ya. Saya pilih separate group. Kemudian kalau kita mau batasin, ya, di sini add grouping access restriction, ya, di sini kita tambahkan di sini daerah di restrict access, ya. Nah, di sini kalau kita pilih student must match the following, ya, artinya si mahasiswa hanya bisa lihat di grupnya dia sendiri, ya, nggak akan bisa ngelihat di grup lain. Tapi kalau ini kita hilangkan, ya, jadi nanti diskusi di kelas lain, maksudnya diskusi di kelompok lain itu bisa dilihat oleh kelompok lain, gitu, mahasiswa di kelompok lain. Jadi diskusi di kelompok 3 itu bisa juga dilihat oleh mahasiswa di kelompok yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita batasin seperti ini, student must match the following, ya. Nah, untuk semua grup, maka diskusi yang sedang berlangsung di grup lain itu nggak bisa dilihat oleh mereka, ya. Itu maksudnya. Oke, berikutnya ke activity completion, ya. Ya, di sini, ya, mahasiswa bisa menceklis bahwa dia telah melakukan diskusi, ya, diskusi sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya. Jadi misalnya kita di sini mahasiswa diwajibkan misalnya paling tidak 1 kali membalas atau berkomentar, ya, atau mengasih tanggapan. Nah, ini diklik di sini, ya. Misalnya di sini student must view this activity to complete it. Jadi ya, ini jadi ketika dia mencentang bahwa dia sudah
selesai, ya, bahwa sudah melakukan ikut dalam diskusi itu, syaratnya untuk bisa mencentang ya harus memenuhi syarat ini. Jadi kalau misalnya kita buat di sini require post, jadi student must post discussion or reply 1. Jadi paling tidak dia harus mereply atau berkomentar atau berpendapat 1, baru dia bisa checklist bahwa dia selesai mengikuti diskusi, ya, gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu misalnya mau ditambahkan berapa, ya. Nah, di sini juga student must create discussion. Jadi kalau misalnya dia mau topik baru misalnya, silakan, ya. Kalau misalnya mau bikin topik baru lagi, ya, ini dibikin topik baru. Kalau ini untuk atau menanggapi pendapat yang dari satu topik, ya, gitu, atau memberi tanggapan terhadap pendapat lain, ya, gitu. Kalau ini tidak, ini membuat topik diskusi baru, ya. Ini saya buat satu saja, jadi mahasiswa paling tidak memberikan satu komentar atau tanggapan terhadap satu topik atau komentar lain, ya, gitu. Ya, ini abaikan saja, ya. Kemudian kalau sudah selesai, save and display. Ya, kita ke langkah berikutnya. Oke, ya, muncul seperti ini. Sekarang kita tambahkan topiknya. Jadi topik ini sebetulnya bisa mahasiswa dalam satu kelompok yang membuat topiknya, ya, atau dosen. Nah, ini bisa kita kasih kebebasan, ya, tinggal kita nanti kasih petunjuk saja apakah nanti topik ditentukan oleh mahasiswa, ya. Bisa ditambahkan di sini bahwa silakan ambil topik apa, ya, kemudian diskusikan. Nah, kalau misalnya dosen yang akan memberikan topik, ya, kita buat di sini klik add new discussion topic, ya, klik add new discussion topic, ya. Buat nanti judulnya apa di sini. Nah, ini sudah ada tulisannya, ya, di sini. Saya buat judulnya, ya, ini saya copy paste saja biar cepat. Di perkembangan IPA terhadap munculnya ilmu pengetahuan baru, ya. Kemudian di sini saya message-nya, saya minta pendapat mereka mengenai semakin berkembangnya pengetahuan alam dan terhadap munculnya pengetahuan baru, ya. Jadi itu yang saya minta. Kemudian di sini discussion subscription, ya. Jadi ini nanti akan tampil, ya, ini. Oke, selanjutnya kita klik di sini, ya, karena ini kalau misalnya kita pengen topik ini, ya, ini masuk ke semua grup, kita klik saja ini, ya. Jadi artinya topik ini akan masuk ke semua grup, ya, akan masuk ke semua grup, gitu, ya. Jadi akan muncul. Tapi kalau misalnya kita untuk grup tertentu saja, ya, enggak, ya. Jadi ini postnya ke semua grup, ya, gitu. Jadi kalau misalnya ini cuma untuk grup tertentu, misalnya Bapak Ibu pengennya masing-masing grup dibuat topik yang berbeda, ya, silakan. Jadi ini tidak usah dicentang, masukkan misalnya grup 1 post, nanti bikin lagi grup 2, grup 3 sampai semua grup, ya. Tapi kalau misalnya kita semua copy, ya, cukup di sini saja, ya, diklik, nanti postnya ke semua grup, ya. Kemudian kapan ini berlangsungnya, ya, misalnya karena tadi saya buat 1 hari, ya, saya centang di sini, misalnya dari 17 Maret, ya, katakanlah jam 8, ya, misalnya begitu, sampai, karena sehari saya sampai malam saja, ya, jam 23, ya, 12 malam lah, katakan begitu, ya. Ya, kalau sudah, klik post to forum, ya.
Ya. Oke, ini sudah jadi ya ke semua kelompok nih. 1 2 3 4 5 ya kelompoknya. Oke. Ya. 6 ya. Nah, demikian ini untuk di dosennya. Kita akan lihat nanti bagaimana di sisi di bagian mahasiswanya. Kita lihat diskusi ini ya sebagai mahasiswanya. Baik, berikut ini adalah tampilan kita lihat dari sisi mahasiswanya ya. Ini mahasiswa ya. Mahasiswanya kita lihat ini tadi di pertemuan 4 ya. Pertemuan 4 ya, pertemuan 4 di situ ada diskusi ya. Ya, diklik diskusinya oleh mahasiswa nanti ya, nih muncul ya. Jadi sudah muncul tadi yang kita buat tadi berkembang. Jadi nanti sudah ada petunjuknya di sini ya. Jadi si mahasiswa harus mempelajari dulu materi ya, dan kita tidak ya, ini mungkin kurang lengkap barangkali ya, tidak perlu menambahkan topik baru. Jadi silakan di reply saja ini ya. Nanti mahasiswa tinggal klik perkembangan IPA ini ya, kemudian nanti baru tanggapi ini pendapatnya bagaimana di sini, baru kita tanggapi, kasih komentar ya. Nah, nanti misalnya mahasiswa sudah nanggapin begini ya, kasih komentar ya, begini. Di misalnya tanggapannya ya, misalnya ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan muncul berbagai pengetahuan baru selagi nah, karena misalnya mahasiswa karena rasa ingin tahu manusia yang terlalu besar ya. Oke, begitu. Oh, udah, ini sekarang di grup 3 ya. Ya, sekarang ke grup 3 saja. Kemudian klik ke post ke forum. Ya, nih sudah ada. Jadi dia sudah berkomentar seperti ini. Ya, gitu. Nah, ya, kita lihat di sini ya. Ya, ini kalau sudah menjawab satu, ini otomatis nanti checklistnya muncul ya. Oh, ini sudah checklist ya. Kecuali kalau mahasiswa ini manual, ini nggak bisa. Kalau ini berikan tugas nanti checklistnya muncul seperti ini ya. Ini misalnya karena misalnya sudah dibaca seperti ini tadi ya, sudah di download dan baca, di checklist sendiri. Tapi kalau misalnya tugas atau diskusi tadi, karena kita tadi sudah mengisyaratkan bahwa si mahasiswa harus mereply paling tidak satu ya, harus paling tidak menanggapi atau berkomentar dari diskusi tadi satu, maka ini secara otomatis checklist keluar ya. Kecuali kalau misalnya seperti ini manual ya. Oke ya, demikian Bapak Ibu forum diskusi di masing-masing kelompok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.